berjumpa kembali dengan saya Himnatul Soleha, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 28 Asem, Kecamatan Kabupaten Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Fitri sebagai guru kelas 6 di SDN 28 Asem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Yuni. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi yang mana tujuan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan supaya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Bu. Ya, Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran ini? Pada pembelajaran ini ada dua tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, dengan mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Jadi tujuan yang diambil ada dua ya, Bu, yang mana siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai, Bu? Untuk area pengembangan yang akan dicapai ada dua. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Nah, pada pengetahuan, siswa menguraikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Untuk yang keterampilan, diharapkan siswa menulis rangkuman tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Jadi area pengembangan yang diambil juga ada dua ya, Bu, keterampilan dan pengetahuan. Terus untuk strategi pembelajaran yang digunakan strategi apa, Bu? Untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah, dan demonstrasi, Bu. Jadi strategi pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Bagaimana dengan media yang digunakan, Bu, di dalam kelas? Nah, untuk medianya saya menyediakan LKPD, kemudian video pembelajaran melalui laptop, dan laporan hasil observasi. Jadi medianya sudah disiapkan ya, Bu, Ya, yang sudah. mana LKPD dan juga video pembelajaran yang ditayangkan dengan laptop dan juga laporan hasil observasi. Ya, Bu, kira-kira kapan, Bu, rencana untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Untuk kegiatannya rencananya saya akan lakukan pada hari Rabu depan. Hari Rabu ya, Bu ya. Baik, jadi di hari Rabu depan di kelas 6 saya akan melakukan supervisi kelas dan akan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas itu. Ya, Bu. Setelah Ibu melakukan observasi nanti, kita lanjutkan pada kegiatan pasca observasi ya, Bu, yang akan dihadiri oleh Ibu PP kita. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Sampai bertemu di kegiatan observasi pada hari Rabu depan. Demikian percakapan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban gerak, tegak gerak, berhitung mulai 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sakit. Mari kita doakan semoga ibunya Fadil cepat sembuh. Amin. Kalau agar hari ini kita belajarnya semangat, lebih baik kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo, tepuk semangat. Kita menyanyikan lagu Profil Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Nah, kan kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Tujuannya dengan mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan benar. Yang keempat, dengan bantuan diagram, siswa mampu menemukan ide pokok dari bacaan dan mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri dengan kunci. Sambil melihat video pembelajaran, kalian bisa menuliskan rangkuman di lembar kerja kalian sendiri. Nah, di sini kan sudah dibentuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ini ada petunjuknya. Jadi kalian juga bisa merangkum atau ditulis, diekspresikan dengan gambar. Berkembangbiak, makan dan minum, serta peka terhadap stimulan. Hidup di bumi punya ciri-ciri, yaitu bergerak, bernapas, bertumbuh, berkembang biak. Masyarakat kalian tadi kan berasal dari tumbuhan, ada buah. Tanaman-tanaman itu mereka mengalami perkembangbiakan, antara lain dari generatif dan vegetatif. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada di kotak spora atau sporamium yang terkumpul dalam sorus atau kumpulan kotak spora. Sorus sendiri berada di tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Saat sporamium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tanah sehingga tumbuh tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku.
memperkenalkan diri. Nama saya Reza. Nama saya Rido. Nama saya Rizka. Nama saya Wim. Saya mewakili kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi. Ceritamu, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya ciri-ciri makhluk hidup bergerak, bernafas, bertumbuh, berkembang biak, makan, minum, peka terhadap simulasi. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2, vegetatif dan generatif. Vegetatif itu ada 2, alami dan buatan. 1. Dengan cara makan tunggal, contohnya kuning dan jari. 2. Alami dengan cara spora, contohnya tanaman paku. 3. Dengan cara umbi lapis, contohnya bawang. 4. Dengan cara umbi batang, contohnya kentang dan ubi jalan. 5. Dengan cara umbi akar, contohnya wortel, singkong, dan lengkuang. Cara akar tinggal. Contohnya jahe dan kunyit. 2. Vegetatif alami dengan cara spora itu. Contohnya jamur. 3. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Contohnya bawang. Dari presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk presentasinya sudah maju semua ya. Hari ini kita belajar tentang apa saja anak-anak? Perkembangan tumbuhan secara vegetatif alami. Contohnya ada apa saja? Nah, dari pembelajaran tadi ada yang menarik nggak pembelajarannya? Gambar, melihat video, kemudian senam, tadi ada senamnya ya. Terus menurut kalian penting nggak kita mempelajari perkembangbiakan tumbuhan tadi? Penting, ya. Kenapa kok penting? Karena apa? Kita dapat mengetahui perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Yuni. Bagaimana kabarnya hari ini setelah observasi Bu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik saja. Tetapi ada sedikit masalah yang saya hadapi Bu di kelas. Waktu observasi kemarin ya Bu. Iya Bu. Kita kira-kira ada permasalahan apa ya Bu ketika observasi kemarin? Coba diceritakan Bu. Begini Bu Yuni, saya ada sedikit keresahan setelah pelaksanaan observasi kemarin. Saya melihat rendahnya minat anak-anak untuk belajar. Kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan rendahnya minat anak-anak untuk belajar? Karena ada beberapa dari mereka yang tidak ingin lanjut ke jenjang berikutnya Bu. Ya dari hasil pemetaan yang dilaksanakan, yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya itu tidak lebih dari 60%, sedangkan sisanya ingin mondok. Jadi keresahan Bu Fitri itu tentang rendahnya minat belajar murid, yang mana hal tersebut dikarenakan mereka tidak ingin melanjutkan pendidikan ya Bu ya, dan cenderung ingin mondok saja. Iya Bu, benar. Lalu menurut Bu Fitri apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Saya berharap dari percakapan kita siang hari ini, saya dapat mendapatkan solusi yang dapat saya ambil untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dalam belajar dan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Berarti Bu Fitri menginginkan ada solusi ya Bu ya tentang peningkatan minat belajar murid, yang mana murid tersebut juga berkeinginan atau berminat ke jenjang selanjutnya, tidak hanya mondok saja. Iya Bu, benar. Menurut Bu Fitri apa yang membuat murid-murid itu kurang semangat Bu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya? Menurut saya mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua.
Dan kebanyakan orang tua itu belajar di luar kota. Jadi anak-anak tidak ada yang memotivasi untuk belajar. Dan juga dari segi ekonomi, mereka cenderung ragu serta kurangnya informasi. Jadi karena kurang perhatian dari orang tua ya Bu, dan juga rendahnya ekonomi yang ada di masyarakat sini dan kurangnya informasi yang menyebabkan murid tersebut tidak mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Iya, betul. Lalu bagaimana pendapat Bu Fitri mengenai masalah ini Bu? Saya sangat khawatir Bu dan bingung dalam menghadapi masalah ini. Apa rencana Bu Fitri untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Mungkin membuat program share karir dari alumni, terus membuat kegiatan komunikasi dengan wali murid, mengikutkan peserta didik kelas 6 dalam acara-acara pameran pendidikan. Kemudian memberi ruang sekolah-sekolah, bisa SMP atau MTS, itu untuk promosi masuk ke kelas untuk menjelaskan keunggulannya masing-masing. Jadi itu masalah yang Ibu hadapi ya Bu ya. Saya Bu Fitri, untuk kasus ini kita bahas di lain waktu. Sekarang kita lanjutkan dulu pasca observasi yang kemarin ya Bu. Iya Bu. Sekarang kita lanjut ke masalah yang kita hadapi ketika observasi kemarin Bu. Ya. Di sini saya melihat kemarin waktu Ibu observasi, alhamdulillah kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang Ibu buat. Yang mana perencanaannya sesuai PSE dan pembelajaran terdiferensiasi. Sudah nampak Bu, seluruh langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP. Di situ Bu Fitri terlihat berusaha dengan baik dalam mendampingi anak-anak dalam kerja kelompok dan juga melakukan refleksi pada anak-anak. Di sini saya sebagai guru juga menjadi refleksi buat saya, yang mana hal tersebut dapat dilakukan dalam pengelolaan kelas yang tepat dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Topik percakapan dan catatan yang saya buat pada observasi kemarin, topik yang dibahas adalah terkait hal yang belum maksimal dilaksanakan. Tadi sudah Ibu katakan karena anak-anak kurang bersemangat dengan alasan tersebut. Yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, Bu Fitri sebagai guru sudah membimbing siswa dan mengelompokkan dengan tipe tugas pembelajaran yang sesuai kemampuan kesiapan belajar siswa. Yang selanjutnya, Bu Fitri telah mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan juga produk. Yang selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Ibu harus dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang berpihak pada murid ya Bu. Yang selanjutnya, Ibu sebagai guru harus terus berupaya meningkatkan kompetensi diri dan berkolaborasi dengan teman-teman guru atau rekan sejarah. Yang ketiga, menambah is breaking agar anak-anak lebih tertarik ya Bu, supaya mereka lebih semangat, supaya tidak males, tidak lemes gitu ya Bu ya, dalam mengikuti pembelajaran. Ibu bisa browsing di TikTok kan banyak ya Bu ya, dari YouTube gitu Bu. Jadi sekarang pada lembar observasi sudah ya Bu, tapi pasca ini dalam catatan percakapan pasca praobservasi dari refleksi guru tadi dan topik percakapan serta rencana tidak lanjut, kita lanjut kepada rencana pengembangan diri. Kira-kira rencana Bu Fitri dalam pengembangan diri ini, aktivitas pengembangan apa yang Ibu lakukan? Ada 3 Bu. Yang pertama itu pembelajaran berpusat pada siswa, kemudian ada kontrol emosi dan kontrol waktu. Jadi yang diambil aktivitas pengembangan ada 3 ya Bu, pembelajaran berpusat pada siswa, kontrol emosi, kontrol waktu. Dari ketiga aktivitas tersebut, tujuan apa yang hendak dicapai Bu? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi diri dalam hal pembelajaran
yang berpusat pada siswa. Untuk yang kontrol emosi itu tujuannya agar lebih tenang dan tidak terlalu tegang ketika kita mengajar. Oh iya iya. Terus kemudian untuk waktu, nah itu lebih disesuaikan dengan alokasi waktu yang ditetapkan. Karena kan anak-anak biasanya molor ketika mengerjakan tugasnya. Berarti itu tujuan yang hendak dicapai ketika selanjutnya ya Bu dalam pengembangan kemampuan diri itu sendiri. Untuk ukuran keberhasilannya apa ya Bu? Untuk ukuran keberhasilannya, yaitu yang pertama hasil evaluasi pengamatan perilaku siswa. Untuk pada kontrol emosi itu, pembelajaran berjalan dengan santai dan tidak kaku. Kemudian yang kontrol waktu itu pembelajaran sesuai dengan JP yang dirancang pada modul ajar. Iya, jadi ukuran keberhasilannya juga ketiga ya Bu, yang mana dari hasil evaluasi, terus pembelajaran berjalan dengan santai dan tidak kaku, yang mana anak-anak supaya lebih semangat ya Bu ya. Iya. Terus pembelajaran sesuai dengan jam pelajaran yang dirancang pada modul ajar. Untuk faktor pendukungnya apa saja Bu? Pendukungnya, ya untuk yang pembelajaran berpusat pada siswa pasti pendukungnya siswa ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk yang kontrol emosi bisa ditambahkan games-games pembelajaran biar siswa lebih semangat. Untuk waktu ya pegangan alokasi waktu Bu, jadi sering ya melihat jam gitu Sesuai jadwal. ya, sesuai Bu, ya? jadwalnya. Iya. Jadi di sini pendukungnya sudah ada, yang mana pendukungnya terdiri dari murid, terus ada mindfulness, game pelajaran, yang mana game tersebut bisa di browsing di akun-akun YouTube, TikTok ya Bu ya. Terus yang selanjutnya yaitu untuk alokasi waktu kan sudah terjadwal dalam jadwal pelajaran. Ya Bu, dari pengembangan diri ini kira-kira waktunya kapan ini dilaksanakan? Ya setelah observasi ini mungkin bisa dikembangkan lagi. Alhamdulillah, tentu sekali Bu. Jadi semoga Ibu bisa menerapkan dari hasil-hasil pada rencana-rencana ini, yang mulai kemarin sudah ada praobservasi, terus pelaksanaan observasinya, pasca observasi. Semoga Ibu bisa menerapkan dan lebih mengembangkan lagi supaya anak-anak lebih semangat lagi belajarnya ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Ya, mudah-mudahan semua rencana yang Ibu tuangkan dalam pengembangan ini segera dapat berjalan dengan lancar dan mendapat hasil yang sesuai harapan Ibu. Amin, terima kasih Bu Yuni. Oh iya Bu, karena saya sudah janji sama anak untuk mengumpulkan tugas, saya pamit undur diri Bu. Terima kasih atas kesempatan dan telah meluangkan waktunya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.